Jadi hari ini diisi untuk mencoba sekali terkait dengan modul ini adalah yang akan dilaksanakan di situs web. Ini untuk RPP. RPP 3 ini ya? Itulah. Nah, bisa ceritakan gimana apa yang dibuat ini secara ringkas saja. Jadi untuk di situs 3 nanti dia akan menyampaikan materi terkait dengan masih statistik, tapi sebabnya jangkauan dan kuantitas. Terus untuk model pembelajarannya sendiri, gue memilih discovery learning. Terus untuk nanti masalah yang disajikan dalam ini menggunakan ada yang dengan KPI juga. Jadi nanti disajikan masalah terkait dengan nilai-nilai beberapa siswa. Nanti melalui data tersebut, nanti masih berkecimpung di data tunggal. Dan data tersebut nanti dapat pengangkatan siswa, jangkauan dan juga kuantitas. Bedanya dari situs 1 dan 2, kalau 1 pakai PTL, 2 PJBL, dan tulis. Dan terusnya situs mana pun begitu. Kemudian ya masih kelompok atau Sudah paham materinya? Tapi kalau macam-macam itu paham materinya. Berapa hari nyiapin buat SPP ini? Sehari. Gitu ya, kelompok. Awal-awal itu kayak situs atau apa? Ini ya malah juga ada kurangan kayak alokasi waktu dan juga. Sudah, dan yakin bisa. Oh, kemarin tuh project lah. Iya, project kan emang pengolahan waktunya harus tepat ya. Takutnya kan tuh waktunya selesai pelajaran, Tidak selesai, tidak selesai kan. Kali ini berbeda atau dibuat bayangkan. bayangannya akan lebih enak karena mungkin nanti lebih banyak stakeholder karena aku sih tidak bisa masalah yang kayak itu pertama Iya, jadi. Ini LKPD-nya 40 menit. Ya, enggak, tidak ada hambatan buat ini. Ya, lancar ya, udah ketiga kali kan banyak. mungkin nanti kalau dia pakai model pembelajaran yang kayak TGT pakai kita Ada saat buat itu tahun setelahnya kita ada yang. Oke, pada saya itu sekarang yang mau ditambahkan kita sih. Ini harus ketemu karena sudah teman-teman jadi makin Udah bagus ya. Bagaimana target yang mencapai Menggunakan metode ini, dari ini. sama Tulisannya atau sama kalau yang kedua tuh kayaknya dia masih karena itu masih pertama kali. Kalau yang kedua kemarin agak percaya diri karena kamu misalnya kan sangat kreatif gitu, nggak udah zaman kita kemarin juga nggak dikasih apa ya template. Nah mereka bisa membuat sekarang karena materi yang masih nggak terlalu susah. Kalau waktu juga masih dapat tanggal gitu. Saya dari kaki ya dapat sama itu. kita lihat ya, insya Allah ada lagi partnya ya. Ada yang dari ini kayaknya tidak Terima kasih konsultasi hari ini terkait dengan modul ajaran dan jangkauan dan kualitas. Nanti untuk segala revisinya dapat diperbaiki untuk pelaksanaan. Terima kasih banyak untuk sekalian. Semoga lancar. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, bisa? Oke, gembira. Abrak. Afika. Afnan. Agung. Oke, belum. Al-Rafa. Alia. Angelia. Arshita. Bahagia. Azara. Azel. Sita. Ain Tegar. Sudah selesai hari ini? Ada yang ingat nggak kita mau belajar apa? Pertemuan sebelumnya mau disampaikan kan? Jadi, nah, kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan. Hari ini kita akan belajar tentang masih seputar statistik. Ingat nggak statistik itu apa? Jadi statistik itu cara memanfaatkan yang mempelajari tentang pengumpulan data, terus pengolahan data, analisis data, sampai juga menghitung. Ya enggak? Tapi hari ini kita fokusnya ke penyebaran data. Kalau sebelumnya kita belajar tentang apa yang 3 topik itu? Ya, kemudian itu masuknya ke pemusatan data. Hari ini kita belajar tentang penyebaran data. Kira-kira topiknya apa ya dalam penyebaran data? Ada yang tahu nggak? Ada. Oke. Nah, sebelum ke topik, ada yang tahu nggak tentang penyebaran data? Ada nggak yang tahu? Sepengetahuan kalian deh. Nggak ada sama sekali yang tahu? Tiba-tiba nih, ya kan? Kan ada pendapat kalian. Tadi bisa kasih sampel aja. Kalau misalnya tentang penyebaran data, ada berapa? Sepikiran, pendapat kalian. Ada yang mau mengungkapkan pendapat? Tidak ada? Oke. Nah, nanti kita akan tahu tentang apa sih penyebaran data hari ini. Oke. Terus yang kedua, bagaimana cara mengetahui distribusi nilai tertinggi? Kalau ada data, contoh deh yang kemarin kita proyek, tentang proyek apa? Ukuran sepatu, ya nggak? Ada nggak ukuran yang tertinggi? Ada nggak ukuran yang terendah? Ada, ya nggak ada data. Nah, kalau kita mau mengetahui selisih, artinya diapakan data? Dibukukan. Oke, sepakat ya? Nah, jadi kalau bagaimana cara mengetahui selisih nilai tertinggi dan terendah, berarti datanya dibukukan. Oke. Kita yang ketiga, poin 3. Bagaimana cara membagi data menjadi 4 bagian yang sama? Ada data tunggal nih nanti, terus akan dibagi jadi 4 bagian. Kalian tahu nggak caranya gimana? Tidak? Oke, karena itu adalah topik pembelajaran kita. Nah, jadi penyebaran data itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, nanti ditemukan di nilai yang sesuai. Oke. Yang kedua, nanti ada di perbedaan harga barang di berbagai komoditi. Terus juga ada di badan, bisa juga ke berat badan. Bisa fokus ke bis. Oke. Nah, jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu nih manfaat penyebaran data untuk kita supaya lebih bermakna untuk kita pelajari. Oke. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran. Nanti ibu akan kasih LKPD. Nanti di situ kalian selesaikan. Ketika kalian bisa menyelesaikan LKPD, artinya tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Ya enggak? Ya. Oke. Nah,
negara. Gitu. Dengan kata lain, penyebaran data itu menunjukkan seberapa berat atau variasinya suatu data. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan coba atau soal yang ada di LKM. Tadi ini silakan. Oke, untuk penyebaran data itu sebetulnya ada jangkauan, ada kuartil. Pernah dengar? Dek pernah? Oke, Dek pernah. Nanti ada juga namanya simpangan kuartil, ada simpangan baku. Tapi pada hari ini topik utama yang kita pelajari hanya dua ini. Jangkauan dan kuartil. Nah, jangkauan itu adalah selisih antara nilai data tercepat dengan nilai data terkecil. Jadi yang poin nomor 2 perbedaan. Nah, bagaimana cara mengetahui selisih? Kalau kita mengetahui selisih ini berarti kita mengetahui apa? Penyebaran data. Penyebaran data kan ada dua, satu jangkauan, satu kuartil. Nah, kalau kita mengetahui poin nomor 2, artinya sama saja kita mencari jangkauan. Jadi jangkauan itu apa sebenarnya? Benar? Tapi bisa dijelasin lagi soalnya. Selisih. Jadi jangkauan adalah ya, tuh. Jadi jangkauan kalau kita bisa mencari pekerjaan membuat artinya kita sama saja mencari jangkauan. Ingat ya. Nah, selanjutnya penyebaran data yang kedua namanya kuartil. Nah, kuartil ini membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kalau kita balik ke pertanyaan tadi, bagaimana cara membagi data menjadi 4 bagian yang sama? Kalau kita berhasil nih membagi 4 bagian yang sama banyak sama aja, kita mencari apa? Kuartil. Nah, terus jangkauan itu juga ada nama jangkauan ini bisa disebut juga range. Oke? Nah, jangkauan itu juga simbolnya bisa J atau R, tapi pakai huruf besar. Oke? Pernah lihat nggak? Iya. Nah, terus kuartil itu disimbolkan dengan Q. Oke? Nah, ini simbol-simbol dalam matematisnya supaya kalian lebih mudah. Jadi kalau kalian menemukan J atau R, sama saja mencari jangkauan. Kalau kalian menemukan simbol Q besar, artinya kita mencari kuartil. Nah, sekarang kita masuk ke masalah. Datanya tampil, terlihat dari belakang. Rafa, kelihatan nggak datanya, Pak? Ya, Pak. Ini adalah data nilai matematika dari beberapa siswa. Ada 6 sampai 17. Kira-kira nilai berapa yang paling tinggi? Ya kan? Kalau ditanya nilai berapa yang paling rendah? Katakanlah yang berani. 68. 60 dan 8.
Di situ kan ada lembar kerja yang edukasi ya, itu ada petunjuk pengerjaan. Jadi nanti kalian diskusi sama kelompok, sama anggota kelompok untuk mencari jawabannya. Di kegiatan discovery, learning yang 1 sampai 5 ini nanti kalian kerjakan, tapi untuk latihan soal tidak usah dikerjakan, karena nanti individu, oke? Hanya sampai sini ya. Oke. Terus waktu pengerjaannya 40 menit. Oke, kalau kalian mau tanyakan, nanti kalian tinggal panggil itu aja. Ingat waktunya ya, karena waktunya masih berjalan, selesai tidak selesai kalau ini sama. Tanyakan. Nah, kayaknya gini, apa sih? Kerjanya dari
Lisan aja ya. Nanti kita sambil sampai pelatihan. Ya. Dari kelompok mana yang mau jawab? Aktivitas 1. Tadi. Oke. Menurut kalian, informasi apa saja yang bisa diperoleh dari data di atas? Kelompok kami jawabannya Nilai terkecil 68 dan nilai terbesar 95. oke. Menurut kelompok kami jawabannya itu ada yang berbeda dari kelompok lain? Atau ada tambahan boleh? Karena itu menurut pendapat kalian berdasarkan data itu. Oke, dari kelompok berapa kita namanya? Oke, dari kelompok 2 ada tambahan atau tambahan? Oh, menambahkan. Kelompok 2 menambahkan. Oke, kelompok 2 menambahkan N, nilai N atau banyak data. Berapa banyak datanya? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2 dan kelompok 4. Ada lagi nggak? Atas di bawah. Oke. Nomor 2. Jadi nomor 2 ini kalian sampai apa ya namanya? Kalian kalau aktivitas 2 itu membuat tugas sementara yang punya Berapa dari data tersebut? ya, terus Duanya berapa? Wakil dari data tersebut. oke. Jadi kalau menurut berapa pertanyaannya itu berapa jangkauan dari dan juga apa yang kedua Pak? Apa yang kedua Pak? Yang kedua apa jawabannya? Berapa wakil dari data tersebut? Oke, jadi yang ditanyakan adalah berapa nilai jangkauannya dan berapa nilai Pak? Yang berapa? Dua sama semua. Kelompok D. Oke, kita lanjut ke yang ketiga.
Oke, kita ke poin B. Satu, dua, dan tiga. Ada yang mau Maju rep.
Oke, jadi mau penyembuhan. Ada perbedaan ya dok? Oke, kita kasih tepuk tangan buat kamu dan kelompok mulai. Nah, jadi ada implementasi penyebaran data. Jadi fungsi kalau penyebaran data atau jangkauan jangkauan yang semakin kecil, ya, jangkauan yang semakin kecil, maka data tersebut tidak bervariasi dan tidak beragam. Tapi kalau jangkauannya hasilnya besar, berarti nilai-nilai tersebut beragam. Contohnya, misalnya gitu, data itu berkisar dari 72, 3, 4, 5. Otomatis nanti 75 22. Kecil nggak hasil jangkauannya? Kecil kan? Nah ini yang disebut jangkauannya kecil, artinya penyebaran datanya hanya di sekitar rata-rata. Tapi kalau suatu kelompok data, ini data 40, 60, 80, 90, dan 100. Otomatis 100 dibagi 40 ada jangkauannya. Besar nggak angkanya? Nah, itu disebut sebagai data yang beragam atau variasi. Jadi ada nilainya juga tidak besar atau tidak pengertian. Ini bedanya penyebaran data kecil. Jadi kita hari ini belajar, kita mau refleksi dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang jangkauan dan jangkauan itu. Oke, sisi. Jadi yang belakang. Jangkauan apa? Jangkauan apa? Selisih dari data terbesar ke data terkecil. Kalau kuartil menjadi 4, ada yang mau ditanyakan hari ini? Sudah jelas? Menyenangkan kamu belajar hari ini? Oke, itu ada pembelajaran kita hari ini tentang jangkauan dan jadi penyebaran data itu tugas hari ini kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Penyebaran data ini melakukan variasi suatu data. Terus penyebaran data yang dapat ini ada dua. Penyebaran data ini bukan kita menganalisis sampai ke mengambil keputusan. Ada pembelajaran tentang kalau ada pemerintahan kesalahan teman berikutnya kita masih membahas tentang jangkauan dan kuartil. Tapi pada dasar tunggal yang berkelompok. Oke. Untuk materi selanjutnya. Sudah. Oke. Kemudian saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum Bu. Jadi alhamdulillah ini sudah menyelesaikan terakhir di tahun pelaksanaannya ya pekerjaan kami juga pada soal dari kelas dan berjalan lancar dan sesuai tidak terlalu keteteran seperti yang sebelumnya sudah kembali tegas sama terkait waktu memanage waktunya terus juga minimalisir membuang waktu kelompok dari dulu terus mengadakan
Tempat benar. Tempat dulu. Oke, alhamdulillah kelasnya nyaman. Udah pikiran diskusi. Belum pembelajarannya kapan? Nyampe Udah pembelajarannya belum? dua. Di sini ini menyangkut yang mau 3 sebenarnya bisa jadi 2. Karena dia berdasarkan masalah kaitan dengan keluar rumah. Bisa dijawab. Iya kan? Bisa jawab lagi. Nggak ada lagi? Bukan ininya? Jaga pelapornya. Nggak kayak Lebih baik kita lumayan nggak akurat, nggak sering-sering kita di depan kelas. itulah belajar mempelajari berbagai model pembelajaran juga belajar kelas lagi tidak begitu banyak belajar Dia 3 kali maju. Apa? Pertanyaan yang pasti. Ada ketemu ada yang keluar atau semakinnya setelah melakukan kerja ada banyak ada kerjaan kesalahan. Gimana? masih yakin Masih yakin? malah maksudnya dengan itu semangat ya untuk semangatnya ya seperti itu yang kemarin itu istilahnya kekurangannya lah jadi satu hambatan Oh, pelajaran oh benar ya kalau teman-teman itu belajar coba kalau ada pelajaran ada. seru aja bu Dia mau dapat ini. Dia masih saya ini. Habis lagi. Banyak-banyak kuliah. Ada tambahan bukan sih? Banyak lagi. Kalau saya mana ada? Ada kemajuannya ya ya pesat ya dari Pak Dwi ya nggak paling sih kalau untuk secara materi sebenarnya tidak sederhana lagi lah ya hanya mungkin tadi kita sebagai pengajar yang baru mulai mengajar itu pertama itu adalah konsen kelas yang paling atas oh iya satu lagi mungkin saat ketika ada satu anak yang menjawab itu kelas perlu dikondisikan jadi terkadang itu jadi misalkan kelompok ini menjawab dia mau kan bisa dia menjawab ya yang lain itu nggak mendengarkan jawaban kamu itu hanya itu aja mungkin nanti perlu ke depannya ya gimana ya besarnya gue biar yang lain itu memang juga untuk Ngomongnya itu ngomong baik. biar bisa lihat semua Kalau dia ngomong bisa ngomongnya itu bahwa hamba ya. tapi gue juga udah berusaha untuk mengingatkan kayak untuk mengajak ya tapi itu nggak boleh di Iya. kelas kan kita nggak satu lawan ngontrol 30 ya ya ngontrol kelas itu manajemen kelas itu pengalaman Kalau 3 kali ngajar. secara target sudah tercapai nggak? Insya alhamdulillah ini kan mungkin karena materinya juga nggak terlalu berat ya Data tunggal ya. Ya, SSC. Kalau ada data kelompok Oke, cukup ya Bu. dari udah kalau nanti kita coba ya alhamdulillah ya Bu sudah diselesaikan 1, 2 dan 3 dengan alhamdulillah diucapkan banyak terima kasih untuk Ibu tidak juga berhenti selaku Departemen dan juga DPR yang memberikan masukan saran membangun ini dan bisa menyelesaikan tugas itu
belajar untuk memperbaiki PPL selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.